Bab 1323. Bantu aku berdiri, aku masih bisa bertarung. Dia bukan pergi ke sana demi kitab Taoisme. Saat ini, suara Adelina Ye terdengar dari belakang Saphira Mu. Langkah Saphira Mu berhenti, dia menoleh untuk melihat Adelina Ye. Adelina Ye membuka telapak tangannya, dan di tangannya terdapat sebuah botol hijau. Saphira Mu sedikit mengernyit, air suci Huang Kuan. Adelina Ye menatap Saphira Mu, dia pergi ke dunia bawah bukan karena kitab Taoisme, tapi karena air suci Huang Kuan. Saphira Mu memandang Adelina Ye, apa maksudmu? Adelina Ye berjalan ke depan Saphira Mu, dia pergi ke sana demi kamu. Saphira Mu sedikit mengernyit, demi aku. Adelina Ye menatap langsung ke arah Saphira Mu, dia tahu bahwa tubuhmu terluka, dan menurutnya tidak ada yang salah dengan tubuh fisikmu, jadi pasti ada yang salah dengan jiwa spiritualmu, jadi dia memintaku untuk membawanya ke dunia bawah. Tahukah kamu berapa harga yang dia bayar untuk air suci Huang Kuan ini? Saphira Mu terdiam. Adelina Ye berbicara dengan cepat, dan secara bertahap, Saphira Mu perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya, dan ekspresi dinginnya perlahan melunak. Apalagi ketika dia mendengar bahwa Mileye menyusuri sungai Huang Kuan dengan tubuh fisiknya untuk mendapatkan air suci Huang Kuan, dia dengan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Berapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung tubuh fisik serta jiwa saat mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menahan kekuatan korosif dari air suci Huang Kuan. Saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, dia bodoh. Sangat bodoh. Saphira Mu berkata dengan lembut, memang sangat bodoh. Adelina Ye memandang Saphira Mu dan hendak berbicara. Pada saat ini, Saphira Mu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Saat berikutnya pedang itu dihantam ke depan. Saat pedang itu dihantam ke depan, ruang hampa terbelah, dan retakan ruang hampa gelap muncul di depan kedua wanita itu. Saat melihat celah ruang hampa ini, raut wajah Adelina Ye berubah drastis. Ini adalah jalan ke dunia bawah. Satu pedang membelah jalan menuju dunia bawah. Kengerian macam apa ini? Adelina Ye memandang Saphira Mu seperti sedang melihat monster, tangannya gemetar. Seberapa kuatnya Saphira Mu? Dunia atas dan dunia bawah dijaga oleh alam Tao. Dalam keadaan normal, jika seseorang ingin pergi ke dunia bawah, maka orang itu harus pergi ke persimpangan dunia bawah dan dunia atas. Setelah itu baru bisa memasuki dunia bawah dari sana. Tapi ada cara lain, yaitu memotong jalan menuju dunia bawah. Seberapa sulitnya ini? Tidak hanya untuk menembus pembatas alam semesta di dunia atas, tetapi juga untuk menembus pembatas slam semesta di dunia bawah, dan yang terpenting mampu menerobos ke kekuatan alam Tao. Pada saat Saphira Mu menebas jalan dunia bawah dengan pedang, di gurun terpencil, Janis Mu tiba-tiba melihat ke langit, matanya penuh ketidakpercayaan. Siapa itu? Dunia bawah. Mileye sedang berbaring di atas tanah. Pada saat ini, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya sama sekali. Di kejauhan, Tuan Putri ke-6 menatap Mileye dengan penuh kebencian. Dia tidak menyangka akan dilukai oleh seorang manusia. Seharusnya dikatakan bahwa dia hampir dibunuh oleh seorang manusia. Ini tidak diragukan lagi sangat memalukan baginya. Tuan Putri ke-6 menatap Mileye, aku akan membiarkan jiwamu menderita semua siksaan di dunia bawah ini. Oh sial. Pada saat ini, Mileye yang berada di tanah tiba-tiba duduk, dan dia memandang Jemno di sampingnya. Saudara, bantu aku berdiri, aku masih bisa bertarung. Setiap orang. Jemno ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saudara, kamu benar-benar sangat berani. Sambil mengatakan itu, dia membantu Mileye berdiri.
Mileye menarik napas dalam-dalam, dia sedikit tidak bisa berdiri dengan stabil saat ini. Chengno memapah Mileye, dia ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara, apakah kamu benar-benar masih ingin bertarung?" Mileye mengangguk dan menyeringai, "Bagaimana mungkin aku, seorang kultivator pedang, duduk dan menunggu kematian? Bahkan jika aku harus mati karena bertarung." Chengno memandang Mileye dan mengacungkan jempol padanya, "Kamu benar-benar memiliki nyali. Aku tidak ingin menunggu kematianku lagi. Jika akan mati pun, aku akan menarik seseorang bersama denganku." Mileye tertawa, lalu berkata, "Saudara, minggir sedikit, aku akan mengeluarkan jurus yang lebih besar." Chengno mengangguk cepat, "Baik, saudara, hati-hatilah, aku akan membantumu dari samping, jika kamu mati dalam pertempuran, aku akan segera datang untuk menemanimu, bagaimanapun juga, aku tidak akan bisa hidup lewat dari hari ini. Adapun untuk masalah kamu yang mencelakaiku sebelumnya, aku akan memperhitungkan masalah ini denganmu di kehidupan selanjutnya." Setelah berbicara, dia melangkah ke samping. Mileye memandangi Tuan Putri ke-6 di kejauhan, dan tersenyum ganas, "Bukankah kamu ingin menyiksaku? Aku berada di sini sekarang, cepat ke sini." Tuan Putri ke-6 tersenyum dingin, "Aku menyukaimu yang bersikap keras, akan sangat menarik jika menyiksamu." Setelah dia selesai berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, sambaran petir mengembun. Di saat berikutnya, sambaran petir ini membawa kekuatan yang akan menghancurkan dunia dan menyapu ke arah Mileye. Dimanapun guntur dan kilat melintas, ruang hampa meledak inci demi inci, terlihat sangat menakutkan. Di arena, semua orang melihat Mileye. Bagaimana Mileye bisa melawan kekuatan ini sekarang? Mileye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tertawa gila-gilaan, "Aku tidak bisa hidup jika tidak menjadi iblis gila. Ayo." Di tengah tawa Mileye, rambut putihnya berangsur-angsur berubah menjadi warna merah darah. Ketika guntur dan kilat datang kepadanya, kedua matanya telah berubah menjadi lautan darah. Kekuatan garis darah. Pada saat ini, niat membunuh yang sangat mengerikan dan energi jahat merasuki lapangan. Mileye mengeluarkan pedangnya, pedang itu adalah roh pedang, merah dan sangat memukau. Saat pedang itu dikeluarkan, guntur dan kilat langsung meledak. Kalian harus tahu bahwa dia sekarang berada di alam kebenaran Taoisme, dan dengan kekuatan garis darah, seberapa mengerikannya pedang ini. Melihat Mileye menusuk petir dengan pedang, semua orang di lapangan tercengang. Tidak disangka orang ini masih memiliki kekuatan bertarung. Chengno juga sedikit terkejut, saudara ini benar-benar sangat kuat. Di kejauhan, Tuan Putri ke-6 menatap Mileye, "Kamu yang merupakan seorang manusia tidak disangka memiliki garis darah seperti itu. Namun, itu sia-sia bagimu. Aku akan mengeringkan darahmu, itu pasti sangat bergizi." Setelah berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di lapangan, ruang hampa di depan Mileye tiba-tiba terkoyak oleh petir. Saat berikutnya, petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pergi ke arah kandang Mileye. Mileye maju selangkah dan menebas dengan pedangnya. Dengan serangan pedang, lautan darah meluap. Dalam sekejap, seluruh dunia bawah bergetar, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya serta cahaya pedang berwarna merah darah meledak dengan gila-gilaan di sekeliling, dan kekuatan yang kuat berosilasi ke sekeliling seperti gelombang. Pada saat ini, seluruh dunia bawah berguncang. Jiwa hantu yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah bukit, mata mereka penuh dengan kengerian. Di sisi lain bukit, seorang wanita tiba-tiba muncul. Orang itu adalah Amel. Amel menatap Mileye yang telah mengaktifkan kekuatan garis darah di kejauhan, matanya penuh dengan ketidakpercayaan.
sungguh kekuatan garis darah yang kuat. Siapa sebenarnya orang ini? Iglonan juga muncul di samping. Dia menatap Mileye dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kekuatan Mileye sendiri tidak lemah, tapi masih tidak bisa menarik perhatiannya. Yang mengejutkannya adalah garis darah Mileye. Kekuatan garis darah ini benar-benar tidak sederhana. Di sisi lain, Kaisar Mingin sedikit mengernyit. Dia memandang Raja Dunia Bawah yang diselamatkan olehnya di sampingnya. Apakah kamu mengetahui garis darah ini? Raja Dunia Bawah menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya. Itu tidak tercatat dalam sejarah Dunia Bawah. Kaisar Mingin berkata dengan pelan, orang ini tidak sederhana. Raja Dunia Bawah tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia akan mati akan hari ini meski tidak sederhana. Kaisar Mingin mengangguk. Bukannya menyinggung siapapun, tapi malah menyinggung Tuan Putri ke-6 dari Daoting ini. Kalian harus tahu bahwa Tuan Putri ke-6 ini lahir dengan tubuh dewa bawaan lahir. Begitu lahir, dia dicintai oleh ribuan orang, dan statusnya sangat mulia. Meski tindakannya sedikit tidak masuk akal, tapi dia memenuhi syarat untuk bertindak seperti ini. Mileye sama saja dengan bunuh diri dengan menyelamatkan Bunga Bian. Di kejauhan, Mileye masih bertarung dengan Tuan Putri ke-6. Saat ini, Mileye telah benar-benar memasuki keadaan iblis gila. Dia tidak ingin kehilangan kewarasannya sepenuhnya, tetapi jika tidak seperti, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. 2 kali sebelumnya, dia mengejutkan wanita ini, tapi sekarang, betapapun bodohnya wanita ini, dia tidak akan pernah meremehkan musuhnya lagi. Oleh karena itu, dia hanya dapat memilih untuk benar-benar menjadi iblis gila. Dan ketika dia memilih untuk benar-benar menjadi iblis gila, dia sudah tidak peduli dengan semuanya. Mati saat bertarung. Ini adalah pemikiran terakhirnya setelah memasuki iblis gila. Saat sedang bertarung, raut wajah Tuan Putri ke-6 menjadi sedikit jelek, karena meskipun dia menekan Mileye, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Sebenarnya, dia sendiri merasa sedikit kaget, meskipun Mileye hanya memiliki satu tingkatan alam yang lebih rendah darinya, tetapi alam kebenaran Taoisme dan alam Yudao sangat berbeda. Dalam 2 kali sebelumnya, dia ceroboh, jadi dia menderita kerugian, tapi sekarang, dia sudah tidak ceroboh sama sekali, tapi dia tidak bisa membunuh Mileye. Selain itu, Mileye menjadi semakin berani saat bertarung, apalagi pedang Mileye yang sangat aneh, memiliki banyak perubahan, dan mengandung kebenaran agung tertentu. Pedang ini, dia tidak berani meremehkan pedang ini, karena pedang ini bisa membunuhnya. Setelah sekitar 1/4 jam, Mileye tidak lagi ditekan, dan keduanya sekarang seimbang. Melihat pemandangan ini, ekspresi para master dunia bawah di kejauhan menjadi serius. Mereka menemukan bahwa mereka telah meremehkan pria dari dunia atas ini. Bahkan Raja Dunia Bawah pun memiliki ekspresi serius di wajahnya. Awalnya, dia mengira dirinya ditekan oleh Mileye karena kecerobohannya sendiri, tetapi sekarang tampaknya selain dirinya yang ceroboh, hal yang tidak bisa diabaikan adalah Mileye ini juga sangat kuat. Di satu sisi, Mileye berada di level yang sama dengan mereka. Pada saat ini, Tuan Putri ke-6 yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba dipukul mundur 100 mil oleh pedang Mileye. Setelah berhenti, Tuan Putri ke-6 tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Mingin dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana, serang dia. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Putri ke-6, Raja Dunia Bawah dan yang lainnya di samping sedikit terkejut. Saat berikutnya, Kaisar Mingin dan yang lainnya langsung menghilang di tempatnya. Melihat adegan ini, Jemno menjadi marah, "Brengsek, kalian sangat tidak tahu malu. Aku akan melawan kalian." Setelah berbicara, dia langsung bergegas keluar,
tetapi begitu dia bergerak, beberapa master dunia bawah berdiri di depannya. Di arena, Jemno berteriak dengan liar, "Jangan sombong. Dunia bawah jangan sombong." Di kejauhan, sebuah cahaya darah tiba-tiba meledak, dan saat berikutnya, Mileye terbang terbalik. Dengan serangan Kaisar Mingyin dan lainnya, Mileye langsung dikalahkan. Memukul seorang tuan putri ke-6 sudah menjadi batasnya. Mileye jatuh ke tanah, tubuh fisiknya terbelah, dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, tuan putri ke-6 tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia memandang Mileye dan menyeringai, "Ayo, biarkan aku menguras darahmu terlebih dahulu. Lalu taruh jiwamu di neraka, agar selamanya terbakar oleh api gelap itu." Setelah suara itu jatuh, dia meletakkan tangan kanannya di dada Mileye. Dalam sekejap, darah di tubuh Mileye bergetar, kemudian dia meninggalkan tubuh itu. Tidak jauh dari situ, Amel menoleh untuk melihat Iglonan yang mengatupkan kedua tangannya dan tetap diam. Amel juga terdiam. Jika keduanya tidak menembak, maka hidup Mileye harus berakhir di sini. Pada saat ini, ruang hampa yang jauh tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang wanita yang memegang pedang panjang keluar perlahan. Saphira Mu. Ketika Saphira Mu melihat kondisi menyedihkan Mileye, dia sedikit terkejut, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Di kejauhan, raut wajah Tuan Putri ke-6 berubah drastis. Saat hendak melawan, pedang itu tiba-tiba menembus dadanya dan menjatuhkannya sejauh 3000 mil. Semua orang di lapangan terkejut. Saphira Mu berjalan ke depan Mileye. Dia berjongkok, dengan lembut menyeka darah yang terus mengalir dari sudut Mileye dengan tangan kanannya, dan sedikit tersenyum. "Jangan takut, Kak Saphira sudah datang." Bersambung.